saya Oktaviani dari kelas 9E absen 10. Di sini saya akan mempraktikkan eksperimen yang sangat sederhana dengan air sebagai objeknya, di mana kita bisa mengalirkan air tanpa bantuan pompa dan hanya bermodalkan pengetahuan tentang sains. Mau tahu caranya? Ayo kita coba! Kita akan menggunakan pewarna agar cairan mudah terlihat. Pewarna yang kita gunakan adalah pewarna makanan agar aman. Kita juga membutuhkan selang, suntikan, air, botol, dan beberapa wadah. Kita membutuhkan selang dan memasukkannya ke botol yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan menggunakan suntikan, lalu kita akan tarik suntikannya sehingga tercipta efek vakum. Sehingga pada saat suntikan kita tarik, atmosfer akan menekan cairan menuju selang yang vakum. Setelah selang terisi penuh oleh cairan, kita jatuhkan selang ke posisi lebih rendah daripada level cairan yang di atas, sehingga cairan akan mengalir secara kontinu. Dapat kita lihat di video, air selalu mengalir secara kontinu dan seterusnya. Percobaan kita berhasil. Cairan akan terus mengalir secara kontinu, namun kecepatan aliran akan menurun seiring dengan perbedaan kolam air yang semakin sedikit, hingga pada akhirnya akan berhenti mengalir saat mencapai titik equilibrium. Ketika equilibrium tercapai, kedua sisi memiliki tinggi kolam air yang sama, sehingga tidak ada aliran air yang mengalir ke salah satu wadah selama kondisi selang masih terisi penuh oleh air. Maka jika kita naikkan salah satu cairan, maka kondisinya air akan mengalir ke salah satu cairan yang levelnya lebih rendah. Pada percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan 3 wadah dengan menggunakan cairan yang berwarna berbeda-beda untuk menunjukkan perubahan warna secara eksotis. Lalu kita tuangkan airnya dan terlihat warna yang berbeda. Kali ini kita akan menggunakan selang dan suntikan, dan kita akan membuatnya vakum kembali. Pada dasarnya, cairan akan naik ke atas berdasarkan vakum dan turun ke cairan di bawah. Dan cairan yang di bawah masih lebih tinggi dari cairan yang di bawahnya lagi. Kita akan terus menambahkan air pada wadah pertama yang tertinggi, agar air dapat mencukupi wadah lainnya, sehingga equilibrium dapat tercipta. Ketika equilibrium tercapai, maka tidak ada aliran yang mengalir, baik dari botol 1 ke 2 ataupun botol 2 ke 3, karena ketinggian kolom ialah sama. Cairan di dalam selang tidak akan jatuh ke salah satu wadah, dikarenakan ditahan oleh kevakuman di dalam selang. Namun jika kita angkat, maka udara akan masuk dan kevakuman pun akan hilang, ketinggian berbeda dan air pun akan mengalir. Fenomena ini pun dapat terjadi walaupun menggunakan selang yang amat panjang. Jadi, selama ujung dari selang tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan level cairan yang lain, maka cairan akan selalu mengalir. Percobaan kita berhasil. Pada percobaan terakhir, kita akan menerapkan selang yang lebih tinggi daripada level cairan pertama, sehingga ia harus memanjat terlebih dahulu, dan pada selang kedua kita menempatkan wadah yang sangat terendah dibandingkan dengan wadah pertama. Hal ini akan menyebabkan cairan mengalir sangat deras. Aliran yang deras ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan ketinggian kolam air yang sangat signifikan dari wadah pertama ke wadah kedua, walaupun dari wadah pertama harus memanjat selang ke atas terlebih dahulu. Selanjutnya wadah kedua akan kita angkat dan akan memutarbalikkan keadaan, di mana wadah kedua levelnya menjadi lebih tinggi dibandingkan wadah pertama, sehingga aliran akan berbalik arah dan memanjat balik menuju ke wadah pertama. Walaupun harus memanjat dengan ketinggian yang jauh dibandingkan dengan level cairan tersebut dan akan mencapai titik equilibrium. Nah guys, betapa kerennya air dapat mengalir walaupun tanpa bantuan apapun, dan bahkan bisa memanjat selang ke atas. Hal ini disebabkan karena hubungan antara air dengan prinsip hidrostatis, di mana hidrostatis adalah tekanan yang berdasarkan ketinggian kolam air. Ingat, ketinggian kolam air, jadi bukan panjang dari selangnya.
Sehingga jika didapatkan kolam air yang semakin rendah atau panjang, maka semakin mudah cairan akan mengalir ke bawah. Dikarenakan tekanan hidrostatis di kolam terbawah akan menarik jatuh air yang lainnya, sehingga pada bagian atas kolam tersebut akan menjadi vakum. Dan kevakuman inilah yang akan membuat likuida naik ke atas ya guys. Dikarenakan tekanan dari atmosfer kita 1 atm akan menekan cairan di bagian yang lebih tinggi, lalu menekan air tersebut ke atas bagian vakum. Karena pada dasarnya tekanan akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada saat kedua cairan mencapai titik equilibrium, di mana kedua cairan tersebut permukaannya ialah sama tingginya, maka dapat diasumsikan ketinggian dari kolam air ke masing-masing permukaan ialah sama, sehingga tekanannya sama, jadi tidak ada yang mengalir. Dan alasan mengapa cairan di dalam selang tidak jatuh ke masing-masing tempat karena ditahan oleh kevakuman di atas. Karena jika dia jatuh, maka di sini akan vakum, kevakuman akan ditekan balik, jadi dia akan tetap bertahan di sini ya. Nah, kecuali jika kita angkat, maka akan jatuh ke salah satunya. Dan syarat awal untuk fenomena ini adalah kita harus priming dulu untuk selang atau pipanya, yaitu mengisi cairan dalam pipa maupun selang untuk mendapatkan tekanan hidrostatis di awal. Dan fenomena ini biasa dikenal dengan siphon effect. Nah guys, secara tidak sadar kita bisa menggunakan siphon effect ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya saat kita mengisi bensin menggunakan selang ke tangki lain, di mana kita sedot dulu lalu bensinnya akan mengalir. Nah, itu adalah siphon effect yang kita lakukan saat ini. Dan beberapa penerapannya dapat terjadi di toilet, lengkungan toilet maupun hidroponik dan sebagainya. Itu merupakan salah satu penerapan siphon effect lainnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.